Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 sesi 2 akan mempresentasikan beberapa bahan material pada bab novel dengan menjabarkan beberapa hal penting dari novel yang kami pilih, yaitu Ayah, karya Andrea Hirata. Saya pemateri 1 akan membahas sinopsis novel. Jadi sinopsis novel tersebut, novel Ayah menceritakan tentang tokoh Sabari. Sabari yang mencintai seorang perempuan bermata indah bernama Marlena. Cinta Sabari ini mulai tumbuh ketika ujian nasional sekolah menengah pertama dilakukan. Marlena yang diancam ayahnya bakal dijodohkan kalau tidak lulus SMP. Marlena sebelumnya tidak ada yang saling kenal, namun satu hal yang Marlena tidak sadari, Sabari adalah seorang Isaac Newtonnya bahasa Indonesia. Alhasil Marlena diselamatkan oleh hasil ujian bahasa Indonesianya. Tercetak angka 95 di pengumuman kelulusan. Marlena pun lulus dan tidak jadi dijodohkan ayahnya. Setelah memasuki babak kehidupan SMA, Sabari yang dulunya menganggap cinta adalah racun manis penuh tipu muslihat mendadak berubah menjadi Majnun, gila cinta pada Marlena. Bagi Sabari, sepasang mata Marlena bak purnama ke-12 yang selalu membuatnya merinding saat menatapnya. Saya pemateri 2 akan membacakan hasil bahan soalan presentasi di bagian menentukan nilai-nilai novel di kehidupan. Pertama, terdapat nilai moral, yaitu ajaran baik buruk yang diterima secara umum maupun sikap serta kewajiban. Yang pertama, di nilai moral ini terdapat hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu beriman kepada Tuhan. Kutipannya yaitu, lagi pula ayahnya sering mengatakan bahwa Tuhan selalu menghitung, dan suatu ketika Tuhan akan berhenti menghitung. Ayah, kalimat ke-48. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh itu memiliki iman kepada Tuhan. Iman yang ditunjukkan oleh ayah dari pelaku di novel. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia, yaitu tolong-menolong. Kutipannya yaitu, Sabari senang mengajak ayahnya jalan-jalan. Dia senang mendorong kursi roda ayahnya keliling kampung, ke pinggir padang, bahkan sampai pasar, Bantara, Sungai Lenggang, dan dermaga. Ayah, kalimat ke-64. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh pelaku sikapnya adalah senang menolong. Yang ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu pantang menyerah. Kutipannya yaitu, namun tak sedikit pun surut semangatnya untuk melupakan Marlena, sekuat semangatnya untuk mendapatkannya. Kita memang sangat membingungkan. Ayah, kalimat ke-120. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh pelaku pantang menyerah. Jadi kesimpulan dari nilai moral pada novel ini yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, hubungan manusia ke Tuhan, keimanan. Yang kedua, hubungan manusia ke sesama, tolong-menolong. Dan yang ketiga yaitu hubungan manusia ke dirinya, pantang menyerah. Selanjutnya, nilai sosial yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Yang pertama itu persahabatan. Kutipannya yaitu, yakni ramah, penolong, amat menghargai persahabatan. Ayah, kalimat ke-322. Dilanjutkan menolong sesama. Kutipannya yaitu, mereka
selalu ditolong siapapun sepanjang jalan. Yang ketiga, bersahabat pena. Kutipannya yaitu, sejak masih SD, Marlena punya hobi bersahabat pena. Dan sesama sahabat pena, mereka telah berjanji untuk tetap berkirim surat tanpa sampai tua nanti. Ayah, kalimat ke-242. Jadi kesimpulan dari nilai sosial ini yaitu 1. Persahabatan, 2. Menolong sesama, dan 3. Sahabat pena. Dilanjutkan ke nilai-nilai kehidupan yang nomor 3, yaitu nilai budaya, yaitu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan di suatu masyarakat. Yang pertama itu bentuk seni, kegemaran tampil di panggung. Kutipannya yaitu, pakaian mereka naikis seperti mau naik panggung meski tak ada penontonnya. Itulah kesempatan menjadi artis. Ayah, kalimat ke-95. Yang kedua, berkumpul dan bercengkrama di balai kota dan warung kopi. Kutipannya yaitu, mereka membicarakan hal itu di warung kopi Tunggu Jandamu. Ayah, kalimat ke-95. Jadi kesimpulan dari nilai seni budaya ini, yang pertama menampilkan seni di panggung, yang kedua bercengkrama di warung kopi. Nah, yang terakhir ini yaitu dari nilai-nilai di kehidupan pada novel ini, yaitu nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan sikap agamis yang ditunjukkan dengan perilaku tokoh. Yang pertama, membaca kitab suci. Kutipannya yaitu, lalu pontang-panting berlari ke masjid agar tak terlambat dan dimarahi guru mengaji. Ayah, kalimat ke-9. Mendengarkan ceramah agama. Kutipannya yaitu, acara kesenangan ayahnya adalah ceramah agama. Ayah, kalimat ke-12. Yang ketiga, beribadah. Kutipannya yaitu, suasana sholat Jumat masjid ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ayah, kalimat ke-73. Kesimpulan nilai agama ini yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama, membaca kitab suci. Yang kedua, mendengarkan ceramah agama. Yang ketiga, beribadah. Saya, pemateri 3, akan mempresentasikan penafsiran pandangan pengarang dalam kehidupan novel. Latar sosial yang digunakan oleh penulis adalah sebuah kepercayaan yang masih melekat dalam diri masyarakat Belitung. Adapun kutipan novel yaitu, karena Februari adalah bulan yang paling mendebarkan bagi para bujang lapuk kampung itu. Jika Februari tiba, berbondong-bondonglah mereka ke pantai barat. Ayah, kalimat ke-137. Saya pemateri keempat akan mempresentasikan tentang penentuan sudut pandang pengarang. Yang pertama itu terdapat sudut pandang orang pertama tunggal dan jamak, yang kedua sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga sudut pandang orang ketiga tunggal dan jamak. Di sini terdapat sudut orang pertama tunggal, di mana ada kata aku. Dikutip pada kalimat, kata ayahku, aku tidak boleh pacaran sebelum tamat perguruan tinggi. Digarisbawahi kata aku. Yang kedua, terdapat juga orang pertama tunggal, yaitu dikutip pada kalimat, tak apa-apa Pak Gi, jelaskan saja sekarang, aku mengerti. Digarisbawahi kata aku. Selanjutnya ada sudut pandang orang pertama jamak, dikutip pada kalimat, tapi semua sudah kuperiksa, mari kita tinjau. Digarisbawahi kata kita.
Selanjutnya ada sudut pandang orang kedua. Dikutip pada kalimat rugilah kau, kata kawan-kawannya, digaris bawahi kata kau. Contoh yang kedua, usahalah kau, risaukan bio, bujuknya, digaris bawahi kata kau. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga tunggal. Contoh, dikutip pada kalimat berkali-kali ia mengirim puisi di majalah dinding yang ditujukan untuk Marlena, digaris bawahi kata ia. Contoh yang kedua dikutip pada kalimat Marlena suka musik, ia belajar musik, digaris bawahi kata kau. Selanjutnya ada orang ketiga jamak. Dikutip pada kalimat Marconi yang mengetahui bahwa Subari mencintai Marlena akhirnya menjodohkan mereka berdua, digaris bawahi kata mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai presentasi dari kami. Kami harap penjabaran tadi dapat dipahami dengan baik dan jelas, serta mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.